Oke, saya mulai lagi tadi ya. Oke. Halo semuanya, nama saya adalah Syarafina Restu Parmaswari Ibrahim. Halo semua, nama aku Yolanda Srifa. Nama saya Fikran Novanda Ramadan. Kelompok kami ingin menjelaskan bagaimana Sorry, cara kedengaran. menjaga ekosistem laut dan penanganan perubahan iklim. Plastik adalah polimer yang merupakan rantai panjang atom yang mengikat satu sama lain. Plastik itu umumnya terbuat dari polimer karbon saja atau polimer yang mengandung oksigen, nitrogen, klorin atau belerang di tulang punggungnya. Beberapa kepentingan komersial sekarang juga didasarkan pada silikon, maka dari itu sampah plastik sangat memiliki banyak dampak negatif dari segala aspek seperti dalam hal kesehatan bahkan pencemaran lingkungan. Dari segi kesehatan, penggunaan berbagai produk plastik dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti kanker, gangguan kehamilan, dan kerusakan jaringan tubuh lainnya. Dan bagi lingkungan, sampah plastik sangat sulit untuk dibuang dan terurai dari tanah. Pada akhirnya dapat merusak tanah, mencemari tanah, dan sumber air tanah. Maka dari itu, dampak akan penggunaan plastik yang berlebihan dapat membahayakan lingkungan, terutama memberi dampak yang buruk bagi ekosistem laut. Dampak dari sampah plastik yang mencemari laut yaitu banyaknya kasus di mana organisme laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Karena terbukti ditemukan banyak sampah plastik di dalam organ tubuh organisme laut, seperti bangkai penyu, paus sperma, serta banyak organisme lainnya yang dimana organ tubuhnya sudah tercemar sampah plastik. Terumbu karang merupakan salah satu sarana tempat untuk berkembang biak dan berlindung untuk spesies laut yang terhitung sekitar 25% spesies laut menggunakan terumbu karang sebagai tempatnya. Dari penelitian yang telah muncul dari majalah Sains tahun 2018, Jamaluddin Jompa, peneliti terumbu karang dari Universitas Hasanuddin, Makassar, dan peneliti lainnya mengungkapkan bahwa terumbu karang yang tertutup oleh plastik dapat mati karena tidak mendapatkan sinar matahari untuk tumbuh. Dengan kebiasaan masyarakat yang sering menggunakan plastik pada kehidupan kita sehari-hari, akan sangat sulit untuk kita mengurangi barang-barang yang berkomposisi plastik. Maka dari itu, dalam rangka mencapai tujuan menjaga ekosistem laut, kita sebaiknya mengurangi penggunaan plastik dengan cara mengganti sedotannya desain untuk tidak menggunakan plastik. Tetapi, selain dari kesadaran masyarakat akan dampak buruk pada ekosistem laut akibat sampah plastik, perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan penggunaan plastik dengan jumlah yang besar juga harus berpartisipasi dalam mengurangi sampah plastik loh. Sudah ada juga perusahaan yang mengurangi penggunaan material plastik demi menjaga ekosistem laut. Kalian semua pasti udah gak asing mendengar, yaitu perusahaan McDonald. Sampai hari ini McDonald's sudah sangat mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, semua peralatan makanan untuk pelanggan berkomposisi kertas. Perusahaan yang awalnya membutuhkan modal yang lebih besar untuk barang-barang berkomposisi plastik, sekarang dapat mengalokasikan modal tersebut untuk melakukan reboisasi loh. Sehingga bukan hanya ekosistem laut saja yang terjaga, tetapi lingkungan sekitar kita pun tetap terjaga. Halo semuanya, perkenalkan aku Fitna Diki. Halo semuanya, perkenalkan. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 7. Ya, mantap ya kelompok 7 ya. Nah, sekarang kita lanjut kelompok selanjutnya ya. Bentar. Kelompok 8 ya. Kelompok 8. Kelompok 8. Kelompok 8 ya. Kelompok 8 di mana? Di sini ya? Di video mana? Di PPT atau di ini? Videonya ini? Kelompok 8. TikToknya nggak ada? Kelompok 8. Ambil ininya ya, videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas pembangunan berkelanjutan LSNS. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami buat dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Di sini ada Bunga, Gina, Dian, Karina, Stella, dan Marcelino. Selanjutnya akan diserahkan dengan pemaparan yang pertama. Oke, baik. Definisi dari food waste itu sendiri, food waste merupakan makanan yang siap untuk dikonsumsi oleh manusia, akan tetapi seringkali dibuang gitu saja dan pada akhirnya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
Food waste yang menumpuk di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana dan karbon dioksida, sedangkan keduanya tidak sehat untuk bumi. Tanpa disadari, food waste menjadi isu yang sangat besar. Indonesia sebagai penghasil food waste tertinggi kedua di dunia. Sampah makanan di Indonesia itu sendiri diestimasikan sebesar 300 kg sampah makanan per orang di setiap tahunnya. Ya. Selanjutnya ada Makeover Your Leftover. Nah, makna dari itu kami membuat kampanye dengan nama Makeover Your Leftover ini untuk mengalihkan limbah makanan dari tempat pembuangan sampah menjadi suatu bahan yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan kembali. Sehingga upaya ini nantinya dapat mengurangi jejak karbon dan mencegah isu food waste muncul. Next. Selanjutnya adalah deskripsi kampanye. Dalam kampanye Makeover Your Leftover, kami akan memberikan resep serta tata cara bagaimana mengolah sisa makanan yang sebenarnya masih dapat dikonsumsi tanpa harus dibuang begitu saja. Nah, kampanye ini akan disebarkan melalui media sosial di Instagram dan juga YouTube dengan hashtag Cook More Less Waste, yang dimana kami akan membuka lomba dalam memasak makanan sisa menjadi resep yang lezat. Pihak yang dituju mencakup usia, jenis kelamin, dan lainnya. Usia mulai dari 17 tahun sampai 30 tahun. Jenis kelamin perempuan dan laki-laki, status usia semua kalangan. Alasan kami memilih kriteria tersebut karena kampanye kami berprioritaskan pada generasi milenial dan generasi Z yang bisa terbuka akan suatu inovasi dan bisa beradaptasi dengan dunia yang baru. Next. Selanjutnya mengimplementasikan dalam unsur sosiokultural. Dengan adanya kampanye ini, kita melakukan pendekatan kepada para masyarakat untuk mengetahui seberapa pentingnya untuk tidak menyisakan makanan. Dengan unsur sosiokultural ini, kami bisa mengharapkan orang lain menjadi lebih sadar akan apa yang akan terjadi jika masih ada food waste, dan apa yang akan terjadi jika food waste makin bertambah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 8 mana tepuk tangannya? Pak, mohon maaf Pak. Kelompok 8 yang video TikTok-nya bukan yang di dalam file Pak. Oh, yang dalam file ya? Yang di dalam file itu video presentasi kelompok Pak. Oke, jadi di mana nih? Coba saya cek ya. Makanya tadi video TikTok-nya mana gitu ya. Makanya tadi dipanggil tadi ya. Nggak kelihatan, nggak kedengar orangnya. Di TikTok-nya di mana? Di PPT ya? Bukan Pak, di luar dari file-file kelompok 8. Ada nggak Pak? Kelompok 8 ini, kelompok 8. Ada nih. Yang ini, kelompok 8 ini. Karya saya ini ya. Yang mana nih? Ini ada kelompok 8 yang ini. Oh ini dia. Oke, dengarin ya. Suaranya nggak kedengaran. Besar. Nah, menarik nih untuk dibahas. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia? Nggak tahu ya. Nih, berdasarkan data The Economist Intelligence, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia selain Arab Saudi dan Amerika Serikat. Kurangnya kesadaran masyarakat saat ini jadi berdampak negatif pada lingkungan. Sehingga fenomena food waste ini berdampak buruk bagi ekosistem loh. Contohnya, seperti pemanasan global. Bayangin deh, gimana kalau kalian gak sadar akan hal ini? Semakin lama tanpa sadar, pemanasan global semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kok nggak bisa jalan ya? Akan hal ini, semakin lama tanpa sadar pemanasan global semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, sekarang gimana sih upaya mengurangi food waste?
Banyak loh caranya, dan ini juga bisa hari-hari. Oke guys, aku bakal ngasih tahu nih solusinya. Yang pertama Kok putus ya? adalah yuk kita budayakan membuat list menu setiap hari supaya gak ada makanan lagi yang bisa kamu buang karena udah nggak layak pakai atau busuk. Lalu buat kamu nih yang suka ngabisin makanan, bisa loh kita mulai dengan memesan makanan secukupnya. Jangan lapar mata ya guys. Nah, kalau kamu tipe yang cepat banget kenyang, kamu bisa loh bawa kotak makan buat disimpan makanan kamu yang tadi nggak habis, supaya bisa dimakan lagi nanti. Jadinya nggak kebuang kan? Ayo, gimana? Bisa dong. Hal kayak gini kamu pertimbangin lagi, supaya kita bisa buat Indonesia lebih baik lagi. Oke, makasih kelompok 8 bagus ya. Udah ke TikToknya ya. Tepuk tangan dong kelompok 8. Kelompok 8. Sekarang kelompok mana kelompok 3 ya? Kelompok 3 ada ya? Kelompok 3 ada? Ada, Pak, ada. Oke. Kelompok 3 pakai apa nih? Pakai TikTok nih. Kamu lihat. TikTok, Pak. Ya, oke. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas infrastruktur pembangunan Bandara Kertajati beserta dampaknya. Oke, pertama kita perkenalan dulu ya. Halo, nama gue Irgi Sagriski, Prodi Manajemen Angkatan 2021. Halo, nama saya Arsyad Harulata Fadri dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021. Halo, nama gue Fadia Zara dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021. Halo, nama gue Ibrahim Ibu Kafi dari Angkatan 2021, Prodi Sistem Informasi. Halo semuanya, nama gue Christopher Fadirianto dari Prodi Sistem Informasi tahun 2021. Halo, nama saya Adaisar Ismana dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2021. Nah, hingga saat ini Indonesia sedang melakukan pembangunan besar-besaran. Salah satunya pembangunan dalam bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur bagi suatu negara sangat penting karena dapat memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi yang lebih kokoh, serta investasi pada infrastruktur dapat mengembangkan ekonomi nasional, lingkungan, serta sosial untuk beberapa tahun ke depan. Salah satu pembangunan infrastruktur yang berada di Indonesia sendiri adalah Bandara Kertajati. Siapa di sini yang tidak tahu tentang Bandara Kertajati yang merupakan bandara kedua terbesar di Indonesia? Berikut merupakan sejarah dari Bandara Kertajati. Faktanya, Bandara Kertajati sendiri telah direncanakan pembangunan pada era Presiden Ibu Megawati. Bahkan uji kelayakannya sudah ada sejak pada tahun 2003 dan izin penetapan lokasi dilakukan pada tahun 2005. Meskipun begitu, Bandara Kertajati yang luasnya mencapai 1.800 hektar ini baru dimulai pembangunan pada tahun 2014 dan mulai beroperasi pada 24 Mei tahun 2018. Nah, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Bandara Kertajati menelan biaya hingga 2,6 triliun dan dana yang berasal dari berbagai pihak ini diharapkan bisa memudahkan transportasi masyarakat serta mampu memberikan dampak ekonomi yang baik di Kabupaten Majalengka maupun di Provinsi Jawa Barat sekitarnya. Terdapat beberapa tujuan seperti dapat memecah padatan pada bandara Hussein Sastra Lalu, agar perekonomian Jawa Barat tidak hanya ditopang oleh Bandung saja, dan supaya bisa ditopang oleh kota lainnya. Dan yang terakhir, agar para wisatawan tidak berfokus pada kota Bandung saja, tetapi wisatawan juga bisa mengenal daerah lainnya di daerah Jawa Barat. Dampak positif dari bangunannya Bandara Kertajati adalah menarik para investor untuk mendirikan atau mendelegasikan perusahaannya dari wilayah lain yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi industri Majalengka. Selain ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Lahan yang saat ini yang digunakan untuk bandara awalnya adalah sawah milik warga sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Sehingga ada warga masyarakat sekitar terpaksa beralih profesi dan mencari lahan baru untuk bertani. Selain itu banyak hunian dan lahan pertanian warga yang tergusur karena pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Kertajati.
Bandara Kertajati merupakan bandara internasional terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta. Bandara ini yang seharusnya diprediksikan akan dapat setara dengan Bandara Soekarno-Hatta dan mampu memecah masalah kepadatan bandara besar di Nusantara. Faktanya, bandara ini saat ini dapat dibilang terlantar karena tidak sesuai dengan ekspektasi dari tujuan awal dibangunnya Bandara Kertajati. Alhasil, Bandara Kertajati dialihfungsikan sebagai bengkel pesawat yang seharusnya bandara tersebut mampu menopang ekonomi Jawa Barat. Namun sekarang pembangunan bandara tersebut dapat dibilang sia-sia dengan anggaran dasar besar yang seharusnya dengan anggaran tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian dari industri Panjalan. Nah, sekian penjelasan dari kami. See you on the next video. Bye-bye. Oke, tepuk tangan nih sama kelompok berapa ya? 8 ya? Kelompok 3? Hah? Kelompok 3 ya? Oke. Sekarang kita lihat lagi kelompok lainnya. Kelompok 3, kelompok berapa nih? Kelompok 5 belum ya? Kelompok 5 di PPT ya? Iya Pak, yang ada tulisan esainya Pak. Oh, esainya ya di TikTok ini ya. Saya buka TikToknya ya. Oh, nggak bisa ya. Kok susah ya? Nggak bisa di-copy lagi. Ini PDF ya? PDF-nya nggak bisa di-copy. Oke. Air adalah bahan kehidupan di bumi. Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup memastikan. Ulang ya. Menurut Robert J. Kiyosaki, air adalah bahan kehidupan di bumi. Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup memastikan masyarakat mencapai akses air bersih, fokus utama pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi. Dasar dari kehidupan, perubahan yang penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Pada dasarnya, air, kesatuan dalam ekosistem keberlangsungan sumber daya air. Namun, di sisi lain, air juga bisa membawa bencana bagi manusia bila tidak dijaga dan dirawat. Contohnya, yang saya ketahui adalah seperti masyarakat sering membuang sampah sembarangan ke sungai sehingga bisa menimbulkan kebanjiran di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini, WTP digunakan untuk mengukur kepedulian masyarakat terhadap air dan sumber air berasal, mengetahui sejauh mana masyarakat bersedia membayar agar air yang tersambung ke tempat tinggal tidak mati, diperoleh secara kontinu dan berkualitas baik. Kondisi alam sebenarnya membuat Kota Bogor kaya akan sumber daya alam. Kota Bogor menggantungkan sumber kehidupan terutama air di Gunung Halimun Salak dan Gunung Gede Pangrango yang berfungsi sebagai daerah resapan air menyalurkannya ke Sungai Cisadane dan Ciliwung. Ketergantungan ini berjalan selama wilayah Kota Bogor tidak berubah. Ketergantungan dikelola baik dengan kebijakan yang tepat dan juga dikelola secara berkelanjutan dengan pihak yang memiliki wilayah cadangan air yang dapat mencukupi kebutuhan Kota Bogor. Nah,
Ada juga nih pembangunan berkelanjutan permasalahan yang berkaitan dengan pencarian air bersih. Misalnya nih, banyaknya penduduk yang ada di Kota Bogor, semakin banyaknya penduduk, maka pencarian air bersih pun akan sangat susah ditemukan. Nah, ada beberapa cara atau solusi untuk menyelesaikan pembangunan air yang berkaitan dengan pencarian air bersih. Nah, yang pertama itu kita bisa membuang air limbah dari danau. Yang kedua, kita memperkuat pembangunan AMDAL dalam pencarian air tanah. Yang ketiga itu kita bisa menanam pohon agar dapat melakukan penyerapan air. Dan keempat itu kita bisa melakukan sedikit konsumsi ya terhadap air agar dapat menghemat air. Nah, itu ada beberapa cara untuk mengatasi pembangunan berkelanjutan mengenai air. Oke. Oke, makasih ya. Oke, tepuk tangan dong. Kelompok berapa yang tadi? Kelompok berapa? Kelompok ini ya? Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Oke, sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 udah tadi ya? Belum ya? Kelompok 2 di sini ya? Udah, Pak. Ada di filenya. Tapi belum tampilin kan? Belum, Pak. Oke, ini tampilin ya. Nah. Daru, infrastruktur ialah fasilitas yang memungkinkan kualitas Kita mulai dari awal ya. Meningkatkan sistem kualitas infrastruktur dalam bidang pendidikan. Konsep menurut Daru, infrastruktur ialah fasilitas yang memungkinkan adanya kegiatan ekonomi dan pasar, seperti jaringan, transportasi, komunikasi, distribusi, utilitas, air, saluran air, dan sistem persediaan energi. Pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memberikan dampak secara jangka panjang. Sektor pendidikan menjadi salah satu infrastruktur yang memerlukan peran dan perhatian lebih dari pemerintah. Lalu adanya aspek pendidikan secara eksternal yang mana juga berpengaruh kepada pendidikan yang bermutu seperti kualitas, kuantitas, dan kesejahteraan. Permasalahan. Aspek-aspek permasalahan pada bidang pembangunan infrastruktur yang berfokus pada bidang pendidikan yaitu terkait prasarana dan sarana belajar serta SDM yang belum tersedia secara merata dan tidak memadainya pendanaan pendidikan untuk menunjang suatu kajian pembelajaran untuk para pelajar, serta proses sebuah pembelajaran kurang efisien dan efektif. Selain itu, beberapa faktor penyebab ketidakefisien tersebut adalah adanya jumlah guru yang menumpuk di daerah perkotaan saja, sehingga terlantarnya pendidikan di daerah pedesaan yang disebabkan tidak meratanya tenaga pendidikan. Kemudian, jika melihat data survei Programmer for International Student Assessment, PISA, yang merupakan sebuah organisasi mengevaluasi kualitas mutu pendidikan di dunia yang dimana tahun 2018 Indonesia berada pada peringkat 72 dari 78 negara. Berdasarkan tersebut tentunya menunjukkan bahwa Indonesia masih di kedudukan golongan yang rendah. Solusi. Maka dari itu pemerintah sudah seharusnya memperhatikan serta memberikan peran yang lebih dalam menyediakan prasarana infrastruktur di sektor pendidikan, yang mana hal itu dapat memberikan dampak baik secara tidak langsung ataupun langsung. Contohnya seperti meningkatkan kualitas pengetahuan serta memperbaiki cara dalam mengajar untuk guru sehingga mampu memperbaiki kualitas dari pendidikan tersebut. Karena masih cukup banyak guru yang masih salah dalam mengajar dan memperlakukan para muridnya, serta memperhatikan kondisi dari kualitas sebuah bangunan sekolah. Karena masih banyak kondisi bangunan sekolah yang kurang layak seperti atap bocor, cat tembok yang sudah terkelupas. Oke, makasih. Tepuk tangan buat kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke. Mana tepuk tangannya buat kelompok 2 nih? Sudah semua ya ditampil ya? Ada yang belum tampil lagi nggak? Kelompok mana yang belum tampil? Sudah semuanya? Nah, menurut kalian mana yang paling video yang paling favorit kalian mana? Kelompok berapa? 6, Pak. Kelompok 6, ada kelompok 4, kelompok berapa? 2, Pak, 2. 6, Pak, 6. 2 bagus banget. 5, 7. 6, Pak. 2. Nah, jadi yang kalau menurut saya ya, yang menurut saya bagus untuk topiknya dan ininya bagus
apa namanya perencanaannya bagus, bikin TikToknya bagus adalah kelompok berapa? 2. 3, Pak. Kelompok 7, Pak, 7. 2, Pak. Kelompok 7 ya, kelompok 7. Tangan buat kelompok 7 pemenang hari ini ya. Pemenangnya kelompok 7. Kita lihat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Udah lihat ya, apa kelompok 7 di mana sih bagusnya? Ya, kita lihat ulangi lagi ya. Saya sih menurut saya ya. Coba kita mulai lagi. Supaya kalian juga bisa belajar ya, mana yang bagus ya. Jadi semua sama gitu ya. Kita ulangi juaranya. Oke, kita mulai juaranya. Halo semuanya, perkenalkan aku Fitna Diki. Halo semuanya, perkenalkan nama aku ya, Anastasia Filia. Halo semuanya, nama saya adalah Syera Finarestu Parmeswari Ibrahim. Halo semua, nama aku Yolanda Srifa. Nama saya Fikronovanda Ramadan. Kelompok kami ingin menjelaskan bagaimana cara menjaga ekosistem laut dan penanganan perubahan iklim. Plastik adalah polimer yang merupakan rantai panjang atom yang mengikat satu sama lain. Plastik itu umumnya terbuat dari polimer karbon saja atau polimer yang mengandung oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang di tulang punggungnya. Beberapa kepentingan komersial sekarang juga didasarkan pada silikon, maka dari itu sampah plastik sangat memiliki banyak dampak negatif dari segala aspek seperti dalam hal kesehatan bahkan pencemaran lingkungan. Dari segi kesehatan, penggunaan berbagai produk plastik dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti kanker, gangguan kehamilan, dan kerusakan jaringan tubuh lainnya. Dan bagi lingkungan, sampah plastik sangat sulit untuk dibuang dan terurai dari tanah. Pada akhirnya dapat merusak tanah, mencemari tanah, dan sumber air tanah. Maka dari itu, dampak akan penggunaan plastik yang berlebihan dapat membahayakan lingkungan, terutama memberi dampak yang buruk bagi ekosistem laut. Dampak dari sampah plastik yang mencemari laut yaitu banyaknya kasus di mana organisme laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Karena terbukti ditemukan banyak sampah plastik di dalam organ tubuh organisme laut, seperti bangkai penyu, paus sperma, serta banyak organisme lainnya yang dimana organ tubuhnya sudah tercemar sampah plastik. Terumbu karang merupakan salah satu sarana tempat untuk berkembang biak dan berlindung untuk spesies laut yang terhitung sekitar 25% spesies laut menggunakan terumbu karang sebagai tempatnya. Dari penelitian yang telah muncul dari majalah Science tahun 2018, Jamaluddin Jompa, peneliti terumbu karang dari Universitas Hasanuddin, Makassar, dan peneliti lainnya mengungkapkan bahwa terumbu karang yang tertutup oleh plastik dapat mati karena tidak mendapatkan sinar matahari untuk tumbuh. Dengan kebiasaan masyarakat yang sering menggunakan plastik pada kehidupan kita sehari-hari, akan sangat sulit untuk kita mengurangi barang-barang yang berkomposisi plastik. Maka dari itu, dalam rangka mencapai tujuan menjaga ekosistem laut, kita sebaiknya mengurangi penggunaan plastik dengan cara mengganti sedotannya desain untuk tidak menggunakan plastik. Tetapi, selain dari kesadaran masyarakat akan dampak buruk pada ekosistem laut akibat sampah plastik, perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan penggunaan plastik dengan jumlah yang besar juga harus berpartisipasi dalam mengurangi sampah plastik loh. Sudah ada juga perusahaan yang mengurangi penggunaan material plastik demi menjaga ekosistem laut. Kalian semua pasti udah nggak asing mendengar, yaitu perusahaan McDonald. Sampai hari ini McDonald's sudah sangat mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, semua peralatan makanan untuk pelanggan berkomposisi kertas. Perusahaan yang awalnya membutuhkan modal yang lebih besar untuk barang-barang berkomposisi plastik, sekarang dapat mengalokasikan modal tersebut untuk melakukan reboisasi loh. Hingga bukan hanya ekosistem laut saja yang terjaga, tetapi lingkungan sekitar kita pun tetap terjaga. Oke ya, tepuk Halo tangan semuanya, untuk perkenalkan kelompok 7. Mana nih suara kelompok 7 nih? Oke ya, bagus ya. Jadi dari awal bagus. Mungkin nanti suatu saat nanti mau bikin video kayak gitu TikTok. Itu ya model TikTok, bukan model apa namanya presentasi atau model apa. Yang modelnya kayak gitulah. Yang sekarang ya, yang gayanya terus kasih apa model apa. Kalian kan bisa bikin gitu ya, biasa ya. Oke. Nanti bisa diviralkan ya, viralkan itu ya. Kalau kamu mau bikin viralkan ya. Mau dibikin viral nggak belum tuh? Kan bisa ya, bikin viral semua. Oke, sekarang kita kuliahnya ya. Sebentar.
Ini kok internet pada hilang ya? Bentar ya. Aduh. Saya enggak ya.